Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dan sebaiknya mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara Mujtahidil Muhid. Monggo saudara Mujtahidil Muhid. Kita membuka dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa kelas 11 MA Sunan. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, Darwis ada ya? Darwin Irawan ada ya? Muhammad Diadus Solihin, Nur Atika, nah, yang ini sudah di absen. Terus selanjutnya hari ini akan mempelajari tentang pengurusan jenazah, yang mana pengurusan jenazah itu salah satu kewajiban kepada kita kaum muslimin, yang pada intinya tujuan daripada semua itu adalah kita bisa menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal, menjelaskan tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafani jenazah, tata cara menyolati jenazah, dan tata cara mengubur jenazah. Karena ada 4 hal yang penting bagi kita semua status kaum Islam itu. Ketika ada orang yang meninggal, ada 4 hal yang kita wajib laksanakan. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolati, dan adapun yang lain selain ini itu namanya sunnah. Baik, saya sudah siapkan slide. Yang pertama adalah materinya adalah pengurusan jenazah di MA Sunan Bonang kelas 11. Kelas 10, kewajiban orang hidup terhadap jenazah. Artinya begini, bukan orang meninggal, bukan orang mati yang wajib mandi, sholat, kafan, dan mengundang, tetapi kewajibannya adalah bagi orang yang hidup. Yang mati tidak wajib. Kalau ada orang mati terus wajib mandi sendiri berarti. Ya, itu ya. Kewajibannya adalah bagi orang yang hidup. Apa? 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, 4, menguburkan. Wajibnya wajib apa? Hukumnya hukum apa? Di sini sudah saya terangkan, hukum fardu kifayah. Apa bedanya kifayah dan ain? Kalau wajib ain per individu, per orang wajib mengerjakan. Seperti apa? Sholat 5 waktu. Semuanya. Kalau sholat jenazah ini fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu yang bisa dicukupi oleh 1 orang. Andaikan 1 kelas ini terus ada yang meninggal, tidak nyolati, tidak nguburi, tidak semuanya, maka semuanya dosa. Tapi ada 1 orang. 1 orang saja, 1 kelas umpamanya 25 ini, ada 1 orang yang melaksanakan memandikan, mengkafani, menyolati atau menguburkan, maka semuanya gugur. Dicukupi oleh 1 orang yang mengerjakan. Itu yang namanya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah bisa dicukupi oleh 1 orang. Sama 1 desa umpamanya ada orang yang meninggal. Satu desa tidak menyolati, tidak mengkafani, tidak menguburnya, maka 1 desa hukumnya apa? Ketetapan dosa. Tetapi 1 desa itu ada 1 orang yang mengerjakan, maka 1 desa tidak dosa karena ada 1 orang yang mengerjakan.
Bisa dipahami ya, itu fardu kifayah. Selanjutnya memandikan jenazah. Kita memandikan dulu ya, jangan mengkafani. Karena mandi, kafan, sholat, baru dikubur. Ketentuan tata cara memandikan jenazah. 1. Syarat jenazah dimandikan harus beragama Islam. Ustaz tidak Islam, tidak usah dimandikan. Nomor 2, tubuh anggota badan masih ada. Artinya apa? Ketika meninggal kelihatan tubuhnya. Jenazah itu masih ada. Beda dengan meninggal tenggelam. Seperti kemarin itu ada kapal TNI yang tenggelam di lautan Bali ya, Selat Bali. Itu berapa? Itu disolati apa? Dimandikan ya? Pada usah dimandikan. Jenazahnya tidak. Paham ya? Kalau ada anggota badannya, maka tubuh atau anggota. Amit, kalau umpamanya tangannya kok yang ketemu itu disolati. Paham ya? Kalau yang kemarin itu kan tidak ada. Ya ada, tidak usah dimandikan, maksudnya dimandikan. Kalau cuma ketemu tangannya saja, jadi dimandikan tangannya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Jenazah tersebut bukan mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat tidak usah dimandikan, langsung dikubur dengan pakaiannya sudah. Seperti apa syahid dunia akhirat? Seperti orang yang berperang mati, maka dengan baju berlumuran darah itu sudah dikubur. Gak usah dimandikan, gak usah disolati. Kenapa? Karena sudah jaminannya surga. Kalau selain ini mati syahid dunia, mati syahid akhirat, dunia saja atau akhirat saja, atau mati biasa, maka wajib dimandikan. Paham ya? Oke, selanjutnya dua, yang berhak memandikan jenazah. Tadi jenazah yang dimandikan, sekarang yang berhak memandikan. Karena apa? Jenazah tidak bisa mandi sendiri. Ada di daerah Sambian jenazah mandi sendiri. Yakin semuanya lari ya. Yang berhak memandikan jenazah yang pertama jenazah laki-laki, memandikannya adalah laki-laki. Jika tidak ada suami, istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Artinya apa? Ketika ada orang yang meninggal, dicari mahramnya. Mahram kemarin ya, tidak ada, maka ini bahasanya mana? Jenazah ditayamumkan, tidak usah dimandikan. Karena akan mengeluarkan aib nanti. Kalau orang lain yang memandikan, maka keluar aib. Oh ini begini dan diceritakan kepada orang lain. Itu salah satunya kenapa ketika tidak ada suami atau istri atau mahramnya, maka jenazah itu ditayamumkan. Terus berikutnya, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Artinya begini, ketika ada yang berhak, suami ada, mahram ada, orang tua ada, siapa yang berhak memandikan, maka keluarga yang terdekat. Seperti siapa? Suami terdekat, orang tuanya terdekat. Paham ya? Daripada orang-orang yang terdekat apa? Mahram tapi jauh. Ini ketentuan yang wajib memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah, disikat, ambil kain penutup. Jadi jenazah ditutupi kain. Ya, jangan langsung dibuka kain, bajunya langsung. Ya, apalagi tidak berkara. Memandikan jenazah pada tempat yang tertutup, jadi ditutup. Maka di desa-desa itu dibuatkan kayak apa namanya? Raya, ada gordennya dan seterusnya. Pakaian sarung tangan, memakai sarung tangan, artinya yang memandikan itu pakai sarung tangan. Ganti sarung tangan ketika sudah mau membasuh kepada hal-hal yang mengeluarkan kotoran. Ganti sarung tangan. Tinggikan kepala jenazah, jadi kepalanya agak ditinggikan daripada badannya. Kenapa? Biar kotoran itu keluar ke bawah, bukan keluarnya ke atas. Paham ya? Kotoran itu keluar dari bawah, bukan keluarnya ke atas. Sehingga tinggi kepalanya. Masukkan jari tangan yang telah dibalut tangan, yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Jadi dibersihkan bagian mulut, bagian lubang 9. Sampean semua punya lubang 2, 9 semua ya. 2, 4, 5. Berapa? Ya saya paling apa itu? 2 mata kan ya? 2 hidung, 4, 6, 7, 8, 9. Semuanya punya lubang 9. Lubang 9 ini apa namanya? Potensi mengeluarkan
kotoran, maka dimasukkan kepada semuanya sudah dibasuh. Nah itu, maka salah satu tadi yang memandikan, yang berhak memandikan adalah orang yang dekat atau mahram. Orang memandikan jenazah dosa, siramkan air ke tubuh, disiram ke tubuhnya yang telah ditutupi kain tadi. Memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Kenapa ada wangi-wangian? Karena orang meninggal, darah ini sudah tidak beredar. Yang ada dalam perut itu potensi bau. Tidak usah mati, hidup saja kalau ini, coba. Bau? Ya, apalagi mati. Maka sampai disuruh pakai minyak. Jadi ketika mati pun dikasih wangi-wangi. Terus perhatikan, perlakukan jenazah dengan lembut seperti halnya orang yang masih hidup. Jangan mentang-mentang mati terus disembarangkan dan lain sebagainya. Memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Jadi ada basuhan satu, ada basuhan kedua, ada basuhan ketiga. Yang wajib adalah basuhan yang satu atau yang pertama. Kedua, ketiga itu hukumnya sunnah. Next berikutnya. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan, jadi jenazah dimandikan ternyata keluar najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dikafani. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan, jangan langsung dikafani. Jadi pakai handuk atau pakai sarung lain. Jadi sarung basahnya dibuka, ditutupi lagi dengan kain yang kering. Ini namanya mengeringkan. Jangan maksud keringkan itu terus dijemur, bukan. Selanjutnya selesai mandi sebelum dikafani berilah wangi-wangian. Biasanya kalau orang desa itu satu botol itu sudah. Kenapa? Kembali lagi karena tubuh itu bau, kotoran yang ada di dalam ini akan bau. Apalagi sampai nginep 1 hari 2 hari, makanya baunya itu luar biasa. Maka salah satunya adalah dikasih wangi-wangian. Terserah pakai wangi-wangian apa. Waktu hidupnya suka Casablanca, namanya nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol pakai minyak yang tidak beralkohol. Saya amin. Terus berikutnya itu memandikan. Sekarang mengkafani jenazah. Ketentuan mengkafani jenazah, kain yang digunakan hendaklah bagus bersih. Jangan ambil kain yang sudah kotor atau bajunya digunting dibuatkan tidak boleh ya. Jadi berikanlah kafan untuk menutupi seluruh tubuh. Kain kafan hendaklah berwarna putih. Mentang-mentang sudah suka warna merah, nanti meninggalnya dikasih warna merah. Mesti malaikat bertanya, ini mayatnya siapa? Gitu ya. Terus berikutnya jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaknya 3 lapis. Lapis pertama lebar, lapis kedua agak lebih lebar, tidak begitu lebar, lebih sempit, sehingga yang 3 terakhir itu ketika dibungkuskan melebihi daripada lapisan kedua dan ketiga. Yang lebih lebar itu paling bawah bahasanya. Terus bisa ya? Sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan, hendaknya diberi wangi-wangian sama tadi, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Artinya begini, kain itu minimal maksimal itu 3. Ada lagi lebih dari 3 itu dikasih apa? Kadang dikasih sriban ya, atau dikasih juga dengan baju ihram, boleh yang seperti itu. Bisa jadi paham ya? Terus selanjutnya cara mengkafani jenazah, letakkan kain kafan sehelai demi sehelai, 1, 2, 3. Yang paling bawah itu paling lebar. Terus angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kafan yang sudah tertata rapi. Jadi di kafannya ditata dulu, baru jenazahnya diambil. Sekali lagi, jenazah itu sama dengan hal orang yang hidup. Malu itu masih ada. Ya. Kenapa? Karena tubuhnya yang diangkat, ruhnya itu melihat. Ruhnya itu ada di situ. Melihat saya kok begitu, saya dan seterusnya. Itu keyakinannya para ulama seperti itu. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Maka ada kapas biasanya yang dikasih apa itu? Ya, pernah biasa mengapa gitu ya. Jadi dikasih kapas ininya, terutama lubang. Sininya terus semua. Siku-sikunya itu dikasih kapas, terutama yang di sini lubang 9 ya, ditutupin kapas. Telinga,
terus jalan depan jalan belakang. Kenapa? Karena potensi menularkan najis atau kotoran. Terus selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Kanan dulu, kanannya jenazah dulu, baru yang kiri. Terus gitu sampai 3 lalu diikat 3 ya. Apa yang secara baratnya kita tali pocong ya, diikat kakinya, diikat tengah dan diikat di atas kepala. Itu tapi tetap dengan cara yang lembut. Cara mengkafani jenazah terusnya, ikatlah dengan tali yang sudah disediakan sebelumnya di bawah kain kafan. 3 atau 5 ikatan boleh. Yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah 3 ikatan di bawah kaki, di tengah, dan di atas. Boleh kan? 5, boleh 3, boleh 5. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Umpama kita krisis, beli kain tidak ada, cuma dapatnya cuma berapa gitu kan? Begitu ditutupi tidak cukup menutupi jenazah, maka tutup auratnya. Ya apa Ustaz, laki-laki berarti baina surah waruk. Itu yang dikafani, yang lainnya tidak usah sudah. Paham ya? Yang lain sudah tidak usah. Tapi kalau perempuan jelas semuanya. Paham ya? Terus jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutupi auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah yang kain kafannya sedikit, matinya rombongan. Kayak bulan kemarin itu, ya, ada yang bahasanya panin, malaikatnya itu panin, ada yang makan susu di itu bahasa yang lainnya. Yang jelas banyak yang meninggal satu desa itu bisa 40, bisa 50. Nah itu kalau beli kafannya desa yang memilikan itu kan berapa uang? Bisa dipaham ya? Lanjut, cara mengawali jenazah perempuan. Ini kain kafan perempuan terdiri dari 5 lembar kain kafan putih, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya, artinya lebih lebar. Lembar kedua untuk kerudung kepala. Jadi biasanya kalau perempuan itu dibuatkan kayak kerudung. Ya. Lembar ketiga untuk baju kurung. Jadi dibuatkan baju-bajuan. Ya. Kayak apa namanya, petinju itu kan cuma lubangnya terus dipakai gitu ya. Seperti itulah bagus boleh ya. Terus lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. Jadi Amin, kalau saya menerapkan di masyarakat itu ada dalaman. Kalau ada perempuan itu ada dalaman. Laki-laki juga biasanya dibuatkan kayak gini. Tapi kalau laki-laki ada sebentar, kalau perempuan ada sebelumnya biasanya. Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Jadi ada tutupnya, kakinya ada. Terus lembar yang terakhir adalah yang paling lebar untuk menutupi semua. Bisa nanti dipraktekkan di teman berikutnya. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Angkatlah dan letakkan di atas kain kafan. Jadi setelah kafan tertata rapi baru jenazah. Jangan jenazahnya diberdirikan terus dipakaikan gitu ya. Itu ya. Salah. Tutup lubang sama ya. Tutup lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung cukup disobek saja, tidak dijahit. Jadi semua pakaian itu tidak ada berjahit. Perkara sampean sudah umroh atau sudah haji, biasanya kain umrohnya itu dipakai juga ketika meninggal. Ya, boleh yang seperti itu. Ustaz, ada enggak? Boleh enggak pakaian di dunia itu disuka terus dibawa ketika mati? Enggak boleh. Harus pakai kain tadi yang bersih yang sudah pakaikan baju kurungnya. Jadi tadi kan ada baju kurung untuk perempuan, ya, tidak jahit. Dan danilah, ini juga penting untuk perempuan. Kadang dikasih ikan celah sidu boleh. Karena di sini ya. Dan danilah rambutnya tinggal kalau diikat di belakang boleh ya, rambutnya disisir. Ya, disisir. Pakaikan penutup kepala atau kerudung. Membungkusnya dengan lembar kain terakhir
dengan cara menemukan kedua ujung, ya, sama seperti itu dan seterusnya. 3 atau 5 tadi dipakaikan semuanya. Nih. Baca niat. Selanjutnya sholat tadi mandi, kapan sudah, sekarang menyolati. Tata cara pelaksanaannya adalah 1 membaca niat. Ini nanti yang kita praktekkan salah satu kelompok membaca niat. Sholli ala hadzal mayyit bi arba'ati takbiratin Allahu akbar. Kalau imam ya imaman Allahu akbar, kalau makmum makmuman Allahu akbar. Kalau enggak salat enggak imam enggak makmum tidak usah langsung bi arba'ati takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Setelah takbir yang pertama, setelah niat takbir pertama membaca surat Fatihah. Terus takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca membaca doa. Setelah takbir ketiga membaca doa. Setelah takbir keempat, biasanya setelah takbir keempat itu assalamu. Ada bagian ulama masih memberikan atau membaca doa. Fatihah seperti yang telah kita biasa, Fatihah sampai selesai, bukan Bismillahirrahmanirrahim Fatihah Allahu Akbar. Jadi Fatihah sampai selesai. Sholawat paling sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doa paling sedikit Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir. Terus ditambahin paling belakang setelah takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Menguburkan jenazah. Di sini saya sudah memberikan gambar. Jadi ibaratnya di sini ini arah barat, arah kiblat. Jadi jenazah itu ada di sisi bagian barat, sisi bagian arah kiblat dengan menghadapkan ke kiblat. Jadi miring ke kanan. Sisi arah kanan. Kepala ada di utara. Makanya kalau kalian tidur, ya ahsan lebih bagus tidur menghadap ke barat, kepala di utara. Kenapa? Biar ingat mati. Tidak betul. Ketika tidur dia tidur menghadap ke kiblat, kepala di utara. Kenapa? Biar ingat mati. Kami kan jarang, kita kan jarang ingat mati ya. Seolah kita akan hidup selamanya. Padahal bisa besok, bisa 2 hari lagi, seminggu lagi dan seterusnya. Ini kepala seperti ini dihadapkan di barat. Terus menguburkan jenazah. Adapun peragaan cara mengubur jenazah dengan mengikuti petunjuk berikut. Turunlah 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Jangan jenazahnya terus dilempar, diangkat terus dikasih kepada orang yang riba. Bagian tangan dan bagian kaki. Jadi ada 3 sisi. Yang angkat kepala, yang angkat pinggang, dan yang angkat kaki. Soalnya begini, orang meninggal itu lebih berat daripada orang yang hidup. Perhatikan. Orang yang meninggal itu lebih berat dengan lebih daripada yang hidup. Allahu a'lam, itu sudah kodratnya. Angkatlah jenazah pelan-pelan, orang berada di atas, terus bertugas mengangkat jenazah dari kerangkanya dan diturunkan dan diberikan kepada yang di bawah. Masukkan jenazah dari arah kaki, kubur atau dari samping, boleh dari depan kalau sini ya. Di kuburan kita arah barat sana, boleh dari sini, boleh dari selatannya arah kaki, bisa langsung begini, atau boleh begini di depan atau sampingnya, kita seperti itu. Taruh jenazah di liang lahat dan menghadap ke kiblat. Kalau ada jenazah dikubur tidak menghadap ke kiblat, maka wajib digali kembali. Tadi kan ya, umpama sambian ngubur sendirian, sambian bingung mana arah kiblat, pokoknya sudah dikubur. Akhirnya ketahuan besoknya, kok menghadap ke utara, kiblatnya barat, maka sambian dan semua orang yang tahu wajib menggalinya kembali dengan diarahkan kembali kepada kiblat. Dengan adapun peragaan cara mengubur jenazah, jadi ya, berilah penyangga dengan tanah secukupnya. Kalau bahasa Maduranya, lubeluk. Tanah yang dibuat bukan bentukan ya, tetapi tanah yang dibuat kayak bola. Itu ketika jenazah akan taruh di kepala,
tengah, kiri. Kenapa? Biar tidak jumplang ke arah atas atau arah ke timur. Maka diarahkan ke belakang sedikit. Apa penyangga bahasa di sini? Berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miringnya ke arah kiblat. Kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Artinya begitu sudah dikubur dan jenazah sudah dapat dikasih penyangga, ininya dibuka. Kafannya kaki pocongnya dibuka semua, terus pipinya ini disentuhkan ke tanah, ya, sentuhkan tanah. Nanti kalau sudah praktek bisa. Saya sudah 2 kali praktek gitu, ya, dia turun ke kuburan, dibuka, gitu. Ada ya. Berikutnya, tutup lagi yang lahat dengan papan. Setelah dikubur, maka ini dikasih papan. Boleh kayu atau boleh papan-papan seperti apa kayak inilah, boleh refleks, yang penting untuk kenapa? Biar ada ruangan untuk jenazah setelah tanah diturunkan. Jadi ada ruangan di sini. Apa tujuannya sudah meninggal? Ada orang yang mengatakan, ulama mengatakan meninggal itu hanya jasadnya, tapi ruhnya tidak meninggal. Begitu sudah pulang semua tukang apa yang mengantar jenazah itu bangun lagi. Tapi bangunnya sudah tidak kumpul dengan ruhnya, dia bangun seolah-olah dia bangun. Kemana saya, di mana saya, mana keluarga saya, bertanya-tanya. Maka saya kemarin itu ketika keluarga meninggal, saya memberikan salah satu contoh, jangan pulang dulu, ngaji di atas kuburannya setelah semua pada pulang. Kenapa? Setelah dikubur semua pulang, mereka datang langsung bertanya. Kalau sudah tidak ada orang, kalau tidak ada orang, kalau ada orang 1, 2, 3 atau beberapa, maka malaikat yaitu yang mau datang tunggu dulu, kenapa? Karena ada masih. Maka Gus Dur kemarin mengatakan, ada apa Gus Dur dikatakan, karena Gus Dur banyak yang ziarah, maka tidak akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Kenapa? Karena setiap jam, setiap hari, muter terus. Ada yang siap kapan waktu untuk malaikat bertanya kepada dia. Agak bisa dipahami ya? Datangilah kuburan, apalagi untuk yang jenazah-jenazah yang itu sebelumnya yang kami sampaikan. Terkait dengan apa yang telah disampaikan ini, saya yakin sampean sudah banyak materi-materi yang dipahami. Sebenarnya ada slide juga untuk video mungkin berikutnya. Selanjutnya untuk hal ini akan berikan pertanyaan. Tak jadikan kelompok 4, yang putri 2 kelompok, ya, ini sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, yang putra jadi 2 kelompok. Coba yang putra, ya, ini agak keberatan, Aditya, belum, agak ketimuran, sudah ya, ini ya. Nanti saya minta salah satu saya tunjuk untuk praktek sholat jenazah. Sholat jenazah, ada yang membacakan triknya, ada yang mempraktekkan jadi imam dan jadi yang lain mengamati nanti, karena nanti akan diminta masukan apakah sudah lengkap atau bagaimana nanti. Namun sebelumnya saya kasih soal. Baik, soal itu masing-masing kelompok saya kasih soal 1, nanti dikerjakan bersama. Jawabannya apa nanti ditulis di buku. Oke, di sini sudah ya, pegang semua ya. Baik, untuk kelompok yang pertama, tolong koordinatornya sebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru meninggal dunia. Paham? Kelompok 1. Kelompok 2, sebutkan kewajiban keluarga ketika salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal. Jelaskan. Paham? Kelompok 2. Kelompok 3, kelas, bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik. Jelaskan. Kelompok 4, Ali, jelaskan tata cara mengkafani jenazah yang baik. Oke, durasi waktu
Cukup 20 menit? Cukup ya? Cukup, baik. Ini yang belakang ini biar juga terekspos. Coba ini tak kasih soal nomor 5, jelaskan hikmah penyelenggaraan jenazah. Kelompok pertama. Kan ada. Ya. Dari share kan tadi. Ya sudah cepat. 20 menit. Nanti saya kumpulkan. Setelah ini nanti saya nilai, akan diberikan penilaiannya. Keluar sudah? Yang belakang dulu. Di kelompok Jos. Nah, ini sudah. Kelompok 2, kelompok 4 sudah. Ya, ini dulu. Ya. Baik, jadi kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1 belum. Nah, ini juga sudah. Nah, ini saya nilai ya. Baik. Berikutnya kami minta salah satu kelompok untuk memperagakan sholat jenazah. Nanti yang lain, semuanya saya mohon diamati. Ini adalah praktek yang akan bermanfaat nanti di kemudian. Saya tunjuk kelompok 3. Belum. Mustafa, minta yang lain. Ali, betul. Ya, baik. Dianggap ini jenazahnya, imamnya, makmumnya. Baca niat. Salli ala hadil majid arba'at fatal kifayati imaman lillahi ta'ala. Takbir 1. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir 2. Allahu Akbar. Baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Takbir 3. Allahu Akbar. Doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Doa takbir 4. Allahu Akbar. Salam. Allahumma la tahrimna ajran wala taftina ba'dahu wa filana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Betul, anak-anak sekalian, tadi sudah ada yang mempraktekkan kelompok 3. Menurut saya sudah sempurna, mungkin ada sebagian yang perlu dibenahi. Mungkin dari siswa yang lain ada masukan? Ya. Oh ya, tadi salamnya kurang wabarakatuh. Jadi ketika sholat jenazah, jadi salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya dengan sholat wajib assalamualaikum warahmatullahi, itu sholat wajib. Jenazah ada wabarakatuh. Saya kira itu cukup. Kalau saya amati sudah baik, sudah betul. Untuk berikutnya bisa dikembangkan lagi, bisa mencari materi-materi yang lain untuk memperdalam terkait dengan pengurusan jenazah. Saya kira cukup dengan sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan manfaat barokah bisa diaplikasikan di masyarakat. Terakhir, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari satu persatu terkait yang diwajibkan dalam
hal pengurusan jenazah, kafan, mengafani, mengubur nanti kita praktekkan. Terus nyolat sudah ya, terus memandikan kita praktekkan. Mungkin itu yang dapat kami sajikan. Terakhir akan ditutup dengan pembacaan hamdalah yang akan dipimpin oleh Saudari Ica. Dari saya sekian cukup. Monggo, Mbak Ica. Tutup dengan pembacaan hamdalah yang sama. Alhamdulillah.